Bogor, di Bogor, gor, di Bogor, gor. Dari Bogor kita menuju ke Cilegon. Dari Bogor kita menuju ke Cilegon. Saudara, berhati-hatilah mengisi BBM. Saudara, berhati-hatilah mengisi BBM. Agar kendaraan yang Anda isi, tidak BBM campuran. Maju mundur, cantik. Mundur lagi, cantik. Maju. Bicara, para pa. Bicara, para. Bicara. Perutku lapar sekali. Para. Pimen. Pimen. Suaranya riang. Tuk-tuk lewat lorong sempit. Tuk-tuk hamtaro berlari. Apa yang paling dia senangi? Biji bunga matahari. Calling out Eka Gustiwana and Nadia Rafika. Tuk-tuk lewat lorong sempit. Tuk-tuk hamtaro berlari. Apa yang paling dia senangi? Biji bunga matahari. Tuk-tuk hamtaro berlari. Hamtaro berputar di atas roda putarnya. Apa yang paling dia senangi? Biji bunga matahari. Ya, Hamtaro senang berputar. Raja besar. Kak, lu di atas, kita di bawah kayak Mama Dede, ayo. Ayo, Belum. kan begini nih. Sopan lagi. Abis ngelawak capek, beresin sekarang. Dasar komedian yang susah hidup. Aduh. Rencananya sih lucu doang, nggak pakai capek ini Rencananya lucu doang, tahu-tahu capek beresin. Aduh, Agak rusuh ya. banyak botol lagi. Ya. Banyak kuota lagi. Raffi, beresin dong Raffi. Enggak ada go massage ya, go massage. Go clean. Pegang tengah kak. Wah. Akhirnya Raffi. Congrats ya kalian. Niwan. Ini baru dengar. Kita saksikan Batu Mirsa. Kita saksikan momen terindah dalam hidup Eka. Udah. Ntar capek lagi bisa ngelawak udah coba. Pada para tamu undangan dipersilakan. Kak Nadia, apa kabar? Hai, Baik ya, sehat ya. Sehat. Lagi sibuk apa nih kalian berdua? Kita lagi prepare buat single selanjutnya. Tapi udah pada tahu dong ini siapa? Siapa emangnya? Jeremy Teti kan nih? Jeremy Teti sama Ya boleh dikenalan dulu dirinya. Ya, biar lebih sopan aja dulu. Ini Sopak. Nama saya Kak Gustiwana. Ya, saya Nadia Rafika. Kita adalah Saya Lampung. Sailor Moon. ya, jadi kita salah satu YouTuber juga, kita lebih banyak bikin musik, face up, dan speech composition. Sorry gue koreksi, senior YouTuber. Senior. Wah. Pasti kalian udah pada sering lihat ya hasil karya dari Eka dan Nadia juga di Ya, YouTube. karena kan eksis banget waktu itu banget. bener-bener diomongin. Emang kalau speech composer dari Eka sendiri, Ya. dulu tuh udah pernah tahu atau belum sih tentang speech composer? Dulu sebenarnya kalau background saya di musik, kita bikin musik di studio, pokoknya no life gitu loh, gig gitu loh, bikin musik di studio. Cuman ya itu saya pengen waktu itu kebetulan ada Arya Wiguna dan orangnya cukup unik. Terus saya juga pengen bikin sesuatu yang memang orang belum pernah bikin di Indonesia. Emangnya speech composer
Nah ini yang di belakang ada si bos. Ada yang selfie. Sorry. Itu adegan, itu skrip. Ada di skrip Devina jatuh. Bikinan kreatif ya. Speech composer sendiri, memangnya itu kan belajar dari sendiri atau ada? Atau didak atau Kalau itu otodidak, karena itu nggak ada kayak ilmu khusus untuk speech composing sebetulnya. Cuman saya menyalahgunakan software. Kata-katanya lebih benar menyalahgunakan, karena software itu nggak dibikin untuk itu sebetulnya. Composing. Itu namanya kreatif namanya. kreatif. Tepuk tangan buat saya. Bukan. Jeremy Betty waktu itu adalah karya pertama. Ya, speech composing waktu itu. Arya Wiguna yang Itu gorila namanya. Gorila. Dan langsung heboh. Demi Kalau mau kode supaya diner ya, iya. jangan sampai. Nah, terus kalau misalnya sama Nadia Rafika sendiri, ketemunya gimana sih? Saksikan para pemirsa. Oke, lanjut. Fokus. Itu acara Uya nih. Ya, gimana tuh Ini ketemunya gimana? bukan uya ni hauma. Oke, lanjut. Ketemunya itu ya musisi dan penyanyi pasti ketemu aja ya kan. Itu berawal dari waktu saya masih di pencarian bakat waktu tahun 2007. Mamma Mia waktu itu. Ya disebutin juga nggak apa-apa ya. Gitu terus ketemulah dengan Eka di suatu kejadian. Kejadian, jangan sender. Gimana sih? Katanya kerja sama. Kenapa kerja sampai malam? Ya kali. Emang Eka bikin. Mereka hanya partner kerja, gua klarifikasi. Mereka ini sangat profesional. Bapak siapa ya Pak ya? Saya pengacara mereka. Chandra yang menemukan kita berdua itu Chandra sebenarnya. Tapi aku mau kasih satu fun fact dong. Eka ini jam tidurnya udah beda. Dia kerja itu dari malam sampai pagi siang tuh tidur. Kelawar ya? Itu namanya niat dan effort. Tepuk tangan buat Eka dong, tolong. Gua yang menyaksikan adegan itu. Jadi sekarang lagi ganggu jam tidur dong. Jadi kita tidur bareng gitu ya. Salah ya. Gimana kan ketemu sama Iya, dia? tadi di Mamia. Nah, kenapa Nadia? Ya, waktu itu Kenapa kan yang lain? Sudah jodoh mbak. waktu itu saya mau bikin project duo. Aha. Cuman nyari penyanyi cewek yang jadi partner saya beberapa. Dua serigala. Waktu itu seleksi dan akhirnya nggak ketemu dan ingat teman lama Nadia, aku kontak dan nyobain nyanyi laguku, ya udah akhirnya cocok. Jalan. Susah nggak speech composer itu? Oke, kembali ke speech composing. Susah atau enggak sih? Enggak, karena itu suka. Karena saya suka ngerjainnya dan juga saya suka ngisengin orang sebetulnya. Gitu. Jadi ya, saya nggak bisa ngelucu kayak Chandra dan Edo di atas panggung. Tapi kalau biasa aja. lewat karya, kalau lewat speech composing, nah itu bisa. Oh gitu. Terus, aduh, Ini konvensional iya, lama iya. untuk Agak serem juga. Terus ada. Sorry ya, ini anak komplek lagi pada ngobrol yang belakangnya sama aja dulu ya. Anak belakang. Sipin aja deh. Ada project apa sih ke depannya? Oke, next kita pasti akan bikin mashup keren lagi. Masa. Kita akan bikin remix yang keren dan speech composing yang berbeda yang belum pernah teman-teman lihat. Wow. Jadi selalu hal-hal baru kita tawarkan. siap. Kalau Mau kita klarifikasi lagi. Kita berdua akan kolaborasi dengan Eka tahun depan. Oh iya? Serius? Devina, Chandra, dan Eka Gustiwana. Hebat. Kan nanti bakal. Kamu nggak tahu ya Devina bisa nyanyi. Oh bisa nyanyi? Coba. Weh. Hemat. Ditunggu aja proyeknya ya, lanjutin. Oke. Oke, terus ada nggak sih saran-saran buat teman-teman speech composer kan kalau misalnya kita temennya sehari-hari emang agak jarang ya, belum Agak susah. kurang kerjaan juga. Iya. Nah itu ada nggak sih tips-tips buat teman-teman yang mau mengikuti jejak dari Mau belajar speech composer itu? Sebenarnya bukan belajar speech composing sih, ini lebih general. Iya. Apapun bidangmu, mau itu desain, kalau aku kan musik, Oke. itu nyanyi, kamu harus temukan hal-hal yang baru dan orang lain belum pernah lakukan. Disitulah tingkat keberhasilan kamu akan tinggi gitu. Dibanding kamu melakukan hal yang udah ada. Akhirnya ada manfaatnya. Akhirnya ada manfaat. Terima kasih. Terima kasih Kak. Kalau ada lu. Dari jam 2 nggak ada hasil, baru ada hasil di Eka Gustiwana.
Ditunggu-tunggu dari tadi kan. Lain kali undang Eka aja udah. Iya udah, kosong yang lain. Ini pemborosan ini. Proses yang dilakukan itu berapa lama? Ya, untuk satu buah proyek. Speed composing. Nah, Chandra sempat nginep di studio waktu itu dia ngeliat. Jadi proses speed composing itu saya sampai bela-belain gak tidur. Itu sehari, 2 hari harus selesai biasanya. Karena Iya. ngejar tren kan. Habis itu baru tidur bareng gitu. Kerja dulu baru tidur. Bener banget. Tapi sekali dong, effort buat Eka tuh luar biasa, tepuk tangan buat dia. Gue sekarang masih amazed dengan kinerja dia waktu ngerjain yang speed Intinya composing. harus niat ya. Harus Niat niat. banget. Jangan lupa nonton Signal. Wow! Oke, kita buka pertanyaan buat teman-teman yang pengen nanya sama Eka. Ada yang pengen nanya? Tuh. Itu yang kebetulan tuh. Sebelah sana dulu ya. Tuh. Kayaknya udah Itu udah sampai ayam tuh. Namanya bro? udah terjamah sepertinya. Halo, ya perkenalkan dulu nama saya Aditya Winardi. Ya. Pertama mau nanya sama Kak Eka nih, tadi kan Kak Eka bilang ya, sering banget nih bikin video-video karena jahil juga untuk yang speech composing ya. Nah tapi masalah Kak Eka nih sering banget yang dijahilin itu pihak-pihak yang mungkin agak menyeramkan ya. Kayak misalkan kasus yang diangkat tuh kasus MKD gitu. Terus habis itu kadang juga waktu itu Arya Wiguna kan bisa aja disantet Kak atau gimana. Buset. Pertanyaan itu kira-kira Kak Eka pernah nggak sih dapat ancaman dari orang-orang gitu? Terus ada dari sini Udah kerasa kancam kan sekarang? Nah, terus habis itu kalau misalkan ada thread-thread kayak gitu, tapi kenapa Kak Eka masih tetap berani untuk menyuarakan, terutama dalam kreativitas? Terima kasih. Benar. Thank you buat jawabannya. Yuk lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini Adit ini pengisi suaranya SpongeBob. Satu pertanyaan. Oke. Lihat nih. Takut atau enggak ngerjain speech composing pasti iya. Tadi saya baru ngobrol-ngobrol sama itu. Emang serem banget ketika kita bikin, terutama tokoh yang lagi kontroversial seperti MKD segala macam. Tapi ya hidup ini kalau nggak ada resiko ya nggak seru kan. Itu dia Eka Gustiwana. Saudara Eka Harusnya banyak banget kenal Eka. sekali. Lagi-lagi bermanfaat ya. Lagi-lagi bermanfaat. Bermanfaat sekali. Jadi itu nilainya yang orang lain nggak berani bikin, yang orang lain Itu kreatif itu, baru namanya kreatif. yang orang lain takut dan nggak usah lah nggak berani bikin, kita bikin di situ kita stand out. Itu sebenarnya sih. Stand out comedy. Ya cuman ya resikonya harus kita hadapin Salah. kalau kita tuntut atau segala macam ya kita udah harus siap. Kalau saya sih siap karena tujuan saya positif untuk menyampaikan aspirasi saya sebagai warga negara. Ayo, makin enak loh, makin enak kan diancam loh.